Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton. Pada video kali ini kita ingin membahas masalah bab sholat Jumat ya. Tapi sebelum kita bahas bab sholat Jumat ini, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu supaya channel ini senantiasa memberikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tajibu jumu'atun ala mukallafin dzakarin hurin mutawatinin ghairi ma'dzurin wa ala muqimin wala tan'aqidu bihi wala biman bihi rikun wasiban. Nah, kita ringkas-ringkas terlebih dahulu ya. Jadi di sini paslun utawi iki ku pasal tajibu wajib opo jumu'atun sholat Jumat ala mukallafin ing atase orang yang mukallaf dakarin yang laki-laki hurin kang merdeka mutawatinin kang mutawatin ghairi ma'dzurin yang tidak ada uzur wa ala mukimin dan juga diwajibkan ke atas orang yang mukim. Oke. Jadi sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu sholat seminggu sekali dalam hari Jumat. Ini terkhusus bagi orang Muslim. Nah, ini di sini dikatakan bahwasanya tajibu Jumatun, sholat Jumat itu wajib. Wajib kepada siapa? Ala mukallafin, yaitu terhadap orang yang sudah mukallaf. Nah, mukallaf di sini keterangannya apa? Yaitu mukallafin ay baligin akilin, yaitu orang yang sudah akil balik. Akil balik itu maksudnya sudah berumur 15 tahun. Nah, jadi kalau seandainya kita sebagai laki-laki sudah berumur 15 tahun ke atas, berarti kita ini sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Zakarin yang laki-laki. Nah, jadi sholat Jumat itu hanya diwajibkan untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki saja, perempuan tidak diwajibkan. Oke. Jadi yang pertama adalah mukallafin, kemudian zakarin yang untuk laki-laki, hurin yang merdeka. Hurin yang merdeka. Intinya sama ya. Dengan tadi intinya sama dengan akil balik. Terus kemudian mutawatinin. Mutawatinin itu artinya orang yang memang asli orang situ. Nah, seperti itu, asli orang situ. Ghairi ma'dzurin yang tidak uzur wa ala mukimin. Nah, sekarang perbedaan orang mustautin dengan orang mukim. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya nih. Contohnya saya dari Karawang ya. Saya dari Karawang ini menuju ke Bekasi untuk bekerja di sana, misal ya, untuk bekerja di sana. Nah, saya kan kartu KTP-nya maupun kartu keluarganya asli orang Karawang. Kemudian saya bekerja di Bekasi dan di Bekasi ini saya berdomisili saja karena di sana saya hanya tinggal untuk bekerja seperti itu. Nah, ketika saya di di Bekasi, maka saya ini disebut orang yang mukim. Artinya bukan asli orang Bekasi. Tapi kalau saya ke Karawang, karena saya asli orang Karawang, maka saya disebut orang mustautin. Nah, jadi untuk orang mukim maupun orang mustautin itu sama-sama diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaannya antara mukim dan mustautin. Mudahnya kalau mukim itu bukan asli orang situ, maksudnya masih hanya domisili saja seperti itu. Kalau mustautin sudah asli orang situ dan memang kartu KTP-nya memang sudah orang situ seperti itu ya. Itu bedanya mustautin dengan mukim. Hanya saja keduanya itu tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat seperti itu ya. Oke, lanjut. Wasurito wuku'uha jama'atan fi raqatil ula. Nah, yang pertama syarat sahnya Jumat di sini ya. Wasurito itu maksudnya syarat sahnya Jumat. Sholat Jumat itu bisa sah dengan syarat ahaduha, yang pertama wuku'uha jama'ah. Nah, wuku'uha jamaah. Jadi yang pertama, sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu nggak bisa sholatnya sendiri-sendiri, harus berjamaah ya. Seperti itu. Ini syarat pertama untuk
sholat Jumat itu menjadi sah seperti itu ya, ini dilaksanakannya harus dengan berjamaah seperti itu ya. Lanjut wabi arba'ina, kemudian wabi arba'ina wabi mahalin ma'dudi minal balad. Kemudian dikerjakan dengan jumlah 40 orang. Jadi sholat Jumat itu yang pertama dia dikerjakan harus berjamaah. Yang kedua, jumlah orang yang berjamaah itu harus 40. 40 ini termasuk imam. Maksudnya imam satu, kemudian makmumnya 39. Jadi ada 40 orang. Itu batas minimal ya. Jadi harus 40 ke atas seperti itu. Baru Jumatan ini bisa menjadi sah seperti itu ya, bisa menjadi sah. Kemudian selanjutnya wapi waktu zuhrin, yaitu masuk waktu zuhur. Jadi maksudnya melaksanakan sholat Jumat ini harus masuk waktu zuhur, di waktu zuhur lah seperti itu ya. Mudahnya di waktu zuhur. Jadi yang pertama syarat sahnya sholat Jumat yaitu harus berjamaah. Kemudian harus 40 orang yang berjamaah tersebut dan dilaksanakannya pada waktu zuhur. Nah, dilaksanakan pada waktu zuhur. Memang di sininya diterangkan memang wa rabi'uha wuquha fi waqti zuhrin. Nah, di waktu zuhur ya. Seperti itu. Falau dokal waktu anha wa an khutbatai aw syakka fi dzalika shallu zuhran. Nah, ya, pokoknya intinya itu ya, intinya yaitu dilaksanakan pada sholat zuhur. Harus sholat zuhur ya. Lanjut, wa wuqu'uha ba'da khutbataini bi arkanihima. Oh tadi yang wasalisuha wuquha bi mahalin ma'dudin minal balad walau bi fadai ma'dudin minha bi angkana fi mahalin la taksiru fi shalah wa illam yatasil bil abaniya bi khilafi mahali ghairi ma'dudin minha wa huwa ma yazuzu as-safar al-qasr minhu. Maksudnya yaitu sholat Jumatnya itu ini di Masjid Jami. Nah, kalau seandainya memang jamaahnya banyak ya, itu bisa dilaksanakan juga di lapangan atau tempat terbuka yang luas seperti itu. Kemudian selanjutnya wuquha ba'da khutbataini bi arkanihima, dan sholat Jumat itu dilaksanakan setelah melaksanakan dua khutbah, dan dua khutbahnya ini harus memenuhi rukun-rukun daripada dua khutbah. Nah, seperti itu ya. Jadi sholat Jumat ini dilaksanakan setelah dua khutbah. Jadi kan kita biasa ya khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat Jumat seperti itu. Berbeda dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri dengan Idul Adha kan sholat dulu, kemudian khutbah. Nah, kalau sholat Jumat ini khutbah dulu, baru kemudian sholat. Nah, ini sholat Jumat. Kemudian khutbahnya itu, dua khutbahnya itu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Nah, seperti itu. Kalau misal rukun dua khutbah ini tidak terpenuhi, maka nanti sholat Jumatnya itu tidak sah. Nah, apa saja rukun khutbah dua khutbah tersebut? Wahia hamdulillahi wa sholatun ala nabi bilabdihima wa wasiyatun bitaqwallah fihima wa qiraatu ayatin fi ihdahuma wa du'aun walau rahimakumullah fi thaniyah. Nah, rukun dua khutbah yang pertama di sini adalah membaca hamdulillah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus ada memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khotib menyampaikan dua khutbah. Kemudian wassalatun ala nabi bilabdihima. Kemudian yang keduanya rukun khutbah yang kedua yaitu bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi setelah memuji Allah kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan khotib ini setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi, maka dia ini memberikan wasiat takwa kepada para jamaah. Nah, seperti wasiat takwa, bagaimana pengertian takwa itu yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seperti itulah takwa. Jadi dianjurkan untuk berbuat baik. Dianjurkan untuk berbuat baik seperti itu. Jadi memang Jumatan itu adalah momen penting ya, momen penting untuk menyampaikan kebaikan. Kenapa? Karena di situ laki-laki yang akil balik semuanya berkumpul jadi satu untuk melaksanakan sholat Jumat ya.
Jadi di sini khotib harus benar-benar menyampaikan wasiat takwa kepada para jamaah. Kemudian wa qiraatu ayatin fi ihdahuma. Nah, terus kemudian pada dua khutbah itu uh, khotib ini harus membaca ayat suci Al-Qur'an pada salah satu dua khutbah itu. Mau khutbah apa di sini mau khutbah pertama ya, wafil ula aula mau khutbah pertama atau khutbah kedua, tapi di sini wafil aula aula. Wafil ula aula di sini ya, wafil ula aula. Jadi khotib ini menyampaikan membaca ayat suci Al-Qur'an itu lebih utama itu pada khutbah yang pertama. Nah, pada khutbah yang pertama ini disampaikan ayat suci Al-Qur'an walaupun satu ayat. Nah, walaupun satu ayat jadi minimal satu ayat ke atas seperti itu ya. Jadi harus ada disampaikan ayat suci Al-Qur'an. Wa du'aun walau rahimakumullah fi tsaniyah. Kemudian pada khutbah keduanya ini khotib harus doa ya, berdoa untuk seluruh umat dan terkhusus juga untuk umat Islam umumnya seluruh umat di dunia. Nah, jadi khutbah yang kedua, khotib itu harus berdoa atau mendoakan untuk seluruh umat seperti itu. Ya, jadi rukun daripada rukun daripada dua khutbah ini ada 5 ya. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW, kemudian kemudian wasiat takwa ya kan, wasiat takwa, keempatnya membaca ayat suci Al-Qur'an, dan kelimanya adalah berdoa untuk seluruh umat seperti itu. Oke, kita lanjut. Wasyurito fihima isma arba'ina al-arkan. Nah, jadi di sini juga disyaratkan ya, di sini juga disyaratkan bahwasanya ini 40 orang tadi, maksudnya jamaah tadi ya yang berjumlah 40 orang, ini harus mendengarkan rukun khutbah tadi. Jadi 40 orang itu tadi harus mendengarkan lapat pujian, harus mendengarkan lapat sholawat, harus mendengarkan wasiat takwa, harus mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, dan harus mendengarkan doa seperti itu. Jadi 40 orang ini harus mendengarkan. Terus kemudian khotib juga harus memperdengarkan, dalam arti suaranya harus lantang ya. Cuman kalau zaman sekarang kan alhamdulillah ada banyak pengeras suara. Jadi walaupun kita bicaranya pelan itu terdengarnya sudah keras karena ada pengeras suara. Nah, lanjut wa arabiyatun. Kemudian ini memakai bahasa Arab. Jadi khutbah ini disyaratkan itu memakai bahasa Arab. Nah, disyaratkan memakai bahasa Arab. Wa qiyamu qadirin. Nah, kemudian di sini qiyamu qadirin itu berdiri bagi orang yang mampu. Maksudnya ini masih untuk khatib ya. Jadi khatib ketika menyampaikan dua khutbah sholat Jumat ini harus dalam posisi berdiri jika dia mampu. Nah, seperti itu ya. Jika dia mampu, maka dia harus berdiri ketika menyampaikan dua khutbah. Wasatrun, kemudian dia menutup aurat. Nah, jadi harus menutup aurat ya, dalam arti ya pakaiannya rapi. Bagaimana pakaian untuk ibadah dibedakan dengan pakaian untuk jalan-jalan seperti itu. Nah, di sini harus menutup aurat. Dan wajulusun bainahuma. Kemudian khotib ini duduk di antara dua khutbah. Nah, jadi ketika khutbah pertama selesai, khotib duduk sebentar ya. Setelah duduk sebentar, khotib melanjutkan membaca khutbah yang kedua seperti itu. Nah, sekarang jarak duduknya bagaimana sih? Wasyurito julusun bainahuma bituma'niyah fihi wa sunnah ayyakuna biqadri suratil ikhlas wa ayaqra'aha fihi. Wa man khotoba qaidan li udrin fa shola bainahuma bisaktatin wujuban. Wa fil jawahir laulam yajlis hasabata wahidan. Fayajlisu wa ya'ti bitsalitsah. Nah, ukuran daripada khotib ini duduk di antara dua khutbah yaitu minimal dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi
kadarnya waktu duduk tuh itu membaca surat Al-Ikhlas ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru berdiri lagi untuk melanjutkan khutbah yang kedua seperti itu ya. Lanjut, wawilaun. Nah, kemudian wawilaun ini harus bersambung ya, dalam arti ya tadi di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua tuh harus bersambung. Cuman istirahat duduk sebentar itu hanya sebatas kadar membaca surat Al-Fatihah ya tadi ya. Duduk di antara dua khutbah itu kadarnya hanya sebatas membaca surat Al-Ikhlas seperti itu. Hanya sekadar apa batasnya segitu ya. Jadi untuk khotib tuh. Jadi karena dia harus wila jangan lama kali, jangan terlalu lama duduknya, jangan terlalu lama. Cukup sekedar bacaan surat Al-Ikhlas. Oke, lanjut wasunna limuridiha guslun ba'da fajrin. Nah, kemudian Kemudian di sini bagi orang yang mau hadir sholat berjamaah ini disunahkan ya, disunahkan bagi orang yang hadir berjamaah sholat Jumat, guslun ba'da fajrin ini mandi setelah waktu fajar, maksudnya setelah sholat subuh ini disunahkan untuk mandi seperti itu, mandi sholat Jumat ya, mandi sholat Jumat, mandi sunnah sholat Jumat kan mandi sunnah untuk sholat Jumat. Nah, jadi bagi kita yang mau hadir sholat Jumat ini sebaiknya mandi terlebih dahulu. Nah, di sini memang ada keterangannya wa sunnah lil mudiha il jum'ah wa illam talzam guslun bi ta'mimil badani wa rasibil ma'i fa in ajiza sunnata yammumun bi niyatil gusli ba'da tulu'il fajri wa yanbaghi li sha'imin khasyya minhu mubtaron tarkahu wa kada sa'irul aksalil masnunah. Nah, ila akhir. Jadi di sini pokoknya ya kan sebelum kita berangkat sholat Jumat yaitu kita harus mandi terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya, mandi, bersihkan badan, terus kemudian apa namanya ya baru kita berangkat untuk Jumatan. Jadi bersih-bersih dulu ya. Wabukurun dan disunahkan untuk datang pagi-pagi. Nah, datang pagi-pagi atau datang di waktu orang belum banyak yang hadir ya, seperti itu ya. Di sini dikatakan wabukurun li ghairi khatibin ilal musalli min tulu'il fajri. Nah, datang pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat itu disunahkan untuk apa namanya? Untuk jamaah ya atau para makmum, bukan untuk khotib ya. Kalau untuk khotib nih malah disunahkan datang akhir. Kalau kita sebagai jamaah atau sebagai makmum ini disunahkan untuk datang pagi-pagi atau awal waktu seperti itu. Karena ada keterangannya anna lil ja'i badak tisali guslal janabah. Kemudian lanjut lagi aika gusliha wakila haqiqat bi ayyakuna jamili annahu yusanu lailatul jumu'ati aw yaumiha fi sa'atil ula badanatan wa fi tsani baqaratan wa fi tsalisa kabsyan aqron wa rabi'ati dajaja wal khamisa usfuran wa sadisa baidah. Nah, jadi di sini ada keterangannya bahwasanya kalau kita datang pertama kali pagi-pagi ya, ini ketika kita sudah mandi setelah sholat subuh atau pagi-pagi ya, sudah mandi kemudian kita langsung berangkat, berarti kan kita sudah bukur nih, sudah datang awal waktu. Maka ini mendapatkan pahala seperti bersedekah bakoroh yaitu bersedekah sapi ya. Terus kalau yang kedua, itu urutan yang kedua ini bersedekah seperti kabsyan atau domba. Nah, seperti itu. Kalau itu yang pertama itu tadi kita ulangi lagi, kalau kita datang awal waktu itu kita seperti bersedekah pahalanya itu besar sekali. Yang besar sekali pahalanya seberat badan kita ya, pahalanya seberat badan kita. Dalam arti maksudnya di sini pahalanya luar biasa sekali kalau kita memang datang di awal waktu, bukur seperti itu. Wafitania dan bagi orang yang datang kedua, ya kan seperti itu urutan yang kedua ini seperti bersedekah sapi. Kalau datang ketiga ini bersedekah seperti domba. Yang keempat bersedekah ayam. Kemudian yang kelimanya bersedekah seperti bersedekah burung puyuh.
kalau yang keenamnya bersedekah telur, seperti itu ya. Jadi kita kalau datangnya awal-awal, itu ada orang yang bersedekah sapi, ada orang yang bersedekah, domba, ada orang yang bersedekah ayam, ada orang yang bersedekah burung pipit, ada orang yang bersedekah telur, seperti itu. Nah, ini dianjurkan atau disunahkan bagi kita jamaah selain daripada khotib ini datang pagi-pagi untuk mendapatkan pahala-pahala yang tadi kita sebutkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Watazayyunun bi ahsani siyabihi. Kemudian berhias. Nah, berhias berpenampilan dengan sebaik-baiknya pakaian. Maksudnya apa? Kita sholat Jumatan, hadir untuk sholat Jumat ini menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Menggunakan pakaian yang paling bagus lah istilahnya. Hanya saja di sini wa abduluha al-abyad. Nah, dan lebih utamanya ini lebih utama pakaian yang terbaik itu pakaian yang berwarna putih. Nah, jadi ketika kita hadir untuk sholat Jumat, ini kita lebih utama memakai pakaian berwarna putih seperti itu ya. Oke, wa ta'ammumun. Kemudian selanjutnya disunahkan juga ketika kita hadir sholat Jumat ini ta'ammumun memakai sorban ya. Nah, memakai sorban, ada memakai sorban di sini ya kan, ada memakai sorban di sini. Nah, ini yang terpenting disunahkan untuk memakai sorban. Nah, seperti itu ya. Watoyubun. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, jadi kalau kita hadir sholat Jumat, ini kita memakai wangi-wangian seperti itu. Pakaiannya pakaian terbaik, warna putih, pakai sorban, kemudian memakai wangi-wangian. Wa insotun li khutbatin. Kemudian ketika khotib sudah menyampaikan khutbah, maka kita ini diam seperti itu ya. Diam untuk mendengarkan, diam tenang untuk mendengarkan. Jangan sampai kita nih ngobrol, jangan sampai kita ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib seperti itu. Wa qira'atu kahfin. Nah, kemudian disunahkan juga pada hari Jumat ini, baik malam Jumat ataupun pada hari Jumatnya, itu membaca surat Kahfi, surat Al-Kahfi ya. Ini disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Minimalnya kita nih baca 10 ayat, baik 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Seperti itu. Wa iktsaru sholatin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Kemudian pada hari Jumat baik malam Jumat ataupun hari Jumatnya itu kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, memang di sini keterangannya wa iktsaru sholatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailata lil akhbari sahih amirati bidzalika fa'il takrumina abdullu min iktori dzikrin au qur'anin lam yarid bi khususihi qala syekhuna. Jadi di hari Jumat itu ini lebih utama berzikir sholawat. Jadi kita hari Jumat ini memperbanyak zikir sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW ini lebih utama daripada zikir-zikir yang lain seperti itu. Jadi terkhusus bagi hari Jumat, baik malam Jumat atau hari Jumatnya, usahakan kita ini memperbanyak baca sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya wadu'ain, kemudian banyak membaca doa. Di sini banyak membaca doa ya. Jadi ketika di hari Jumat banyak-banyaklah baca doa. Jadi kenapa banyak baca doa? Karena di hari Jumat ini waktu mustajabah ya. Waktu yang selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa. Jadi orang yang berdoa di hari Jumat itu biasanya Allah Subhanahu wa taala ini akan mengabulkan seperti itu ya. Jadi memperbanyak doa. Kemudian ya sampai situ ya. Jadi kita ulang lagi di sini mengenai wajib sholat Jumat ya. Kita ulang lagi ya. Jadi wajib sholat Jumat yang pertama itu bagi orang yang sudah mukallaf atau akil balik seperti itu. Jadi kalau umurnya sudah 15 tahun ke atas laki-laki, maka dia wajib untuk sholat. Kemudian
wajib untuk sholat Jumat yaitu bagi orang yang mustautin dan orang mukim. Tadi kita sudah jelaskan ya antara mukim dan mustautin. Jadi yang mukim ini adalah orang yang misal bepergian hanya domisili. Kalau yang mustautin ini memang dia orang situ, asli penduduk situ seperti itu ya. Dan mempunyai kartu KTP, kartu keluarga dan KTP pun di situ ya. Kemudian syarat sholat Jumat ini dilaksanakan harus berjamaah. Jadi tidak boleh nih sholat Jumat sendiri-sendiri ya. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Dan selanjutnya sholat Jumat itu harus dilaksanakan 40 orang termasuk imam. Maksudnya minimal ini yang melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang, satu imam, 39-nya makmumnya seperti itu. Itu minimalnya. Lebih bagus yaitu 40 ke atas seperti itu ya. 50 orang, 100 orang. Nah, itu lebih bagus. Kemudian dilaksanakannya juga sholat Jumat itu pada waktu zuhur. Nah, dilaksanakan pada waktu zuhur dan dilaksanakan setelah 2 khutbah. Ya kan biasa ya kalau sholat Jumat itu dilaksanakan khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat Jumat seperti itu. Dan 2 khutbah ini harus memenuhi rukun-rukunnya. Nah, rukun daripada 2 khutbah ya apa namanya, ini harus dilaksanakan oleh khotib seperti itu. Yang pertama rukun 2 khutbah yang pertama adalah hamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sholawat. Sholatun ala Nabi, bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW di 2 khutbah tersebut ya. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua, khotib harus menyampaikan pujian dan sholawat, pujian kepada Allah dan sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian khotib juga harus menyampaikan wasiat takwa kepada para jamaah. Seperti itu. Jadi harus bagaimana menyampaikan kebaikan kepada para jamaah, menganjurkan kebaikan kepada para jamaah. Seperti itu ya. Dan seterusnya, ini wasiat takwa ini pada khutbah pertama dan juga khutbah kedua ya. Khutbah pertama harus disampaikan wasiat takwa, khutbah pertama tadi ya, khutbah kedua juga harus disampaikan wasiat takwa. Dan membaca ayat suci Al-Quran, walaupun satu ayat pada salah satu dari 2 khutbah tadi. Apakah mau khutbah pertama atau khutbah kedua dibacakan ayat suci Al-Quran. Tapi di sini yang lebih utamanya wafil ula aula. Nah, yang lebih utamanya adalah pada khutbah pertama dibacakan ayat suci Al-Quran. Lebih bagus lagi keduanya. Di khutbah pertama pun ada, di khutbah kedua pun ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Seperti itu. Wa du'aun, kemudian doa. Nah, rukun 2 khutbah yang kelima yaitu adalah doa. Jadi khotib ini harus berdoa untuk kemaslahatan umat seperti itu ya, untuk kebaikan umat. Dan disyaratkan juga ini khotib itu memperdengarkan rukun khutbah tadi kepada 40 orang jamaah tadi ya, harus memperdengarkan. Jadi khotib itu suaranya harus lantang. Nah, seperti itu, harus lantang. Nah, kalau zaman sekarang kan alhamdulillah sudah ada pengeras suara. Jadi walaupun kita ngomongnya pelan, berbicaranya pelan, itu karena ada pengeras suara. Jadi suara kita terdengar luas, terdengar keras seperti itu. Dan yang 40 orang ini harus mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi khotib ini harus memperdengarkan dan jamaah juga harus mendengarkan seperti itu. Wa arabiyah, kemudian khotib itu dalam menyampaikan 2 khutbah ini harus memakai bahasa Arab seperti itu. Harus memakai bahasa Arab. Wa qiyamu qadirin, dan khotib ini ketika menyampaikan 2 khutbah harus berdiri. Nah, harus berdiri ya. Harus berdiri. Watuhrun, dan dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Jadi khotib itu harus suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar. Wasatrun, kemudian khotib juga harus menutup aurat. Nah, harus menutup aurat ya, bukan hanya khotib ya,
Tuhurun satrun di sini bukan hanya khotib saja, tapi, di sini jamaah juga. Jamaah semuanya juga harus menutup aurat dan juga suci ya, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Wa julusun bainahuma, kemudian khotib ini duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama disampaikan sudah selesai nih, misalnya khotib duduk. Nah, khotib duduk, kemudian khotib berdiri melanjutkan lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Nah, kadar duduknya ini yaitu minimal membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu aja ya. Minimal membaca surat Al-Ikhlas kadarnya. Kadarnya ini cukup membaca surat Al-Ikhlas baru khotib melanjutkan untuk khutbah yang kedua. Wawilaun dan harus bersambung ya seperti itu antara khutbah pertama, khutbah kedua ya kan selesai kemudian bersambung dengan sholat Jumat seperti itu. Tidak ada tidak ada jarak waktu yang lama seperti itu, harus bersambung. Terus kemudian wasuna lirumudiha guslun ba'da fajrin. Nah, disunahkan bagi kita ketika mau sholat Jumat atau hadir sholat Jumat, kita ini mandi terlebih dahulu. Nah, mandi terlebih dahulu dan mandinya setelah sholat subuh. Ba'da fajrin ya, di sini setelah sholat subuh atau setelah terbitnya fajar. Seperti itu ya, kira-kira bisa jam 6, bisa jam 7. Wabukurun, kemudian disunahkan ini datang awal waktu atau pagi-pagi. Ya, karena pahalanya besar sekali ya, seperti itu yang tadi kami sebutkan ya bisa kalau teman-teman yang kelewat itu bisa videonya bisa dimundur ke belakang seperti itu. Kemudian selanjutnya watazayyunun bi ahsani syabihi dan ketika kita mau hadir sholat Jumat ini diusahakan berhias dengan memakai pakaian terbaik yaitu maksudnya memakai penampilan yang sopan ya. Kita harus bedakan bagaimana pakaian untuk ibadah menghadap Allah dan pakaian untuk di luar ibadah. Kita harus bisa membedakan. Nah, pakaian yang terbaik ini untuk kita hadir sholat Jumat ini yang lebih utama adalah pakaian yang berwarna putih. Ya, pakaian yang berwarna putih. Kalau nggak ada, ya tidak masalah. Karena ini disunahkan lebih afdol memakai pakaian warna putih. Wata amumun kemudian bersorban. Nah, kalau kita punya sorban, ya ketika kita mau hadir untuk sholat Jumat, ya kita pakai sorban tersebut. Dan selanjutnya watatoyubun, kemudian tatoyubun. Tatoyubun tuh apa namanya? Memakai ini, memakai wangi-wangian ya. Kita ini harus memakai wangi-wangian. Jadi ketika kita hadir sholat Jumat, kita harus dalam posisi wangi seperti itu ya. Wa insotun li khutbatin, kemudian kita ini sebagai jamaah harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khutib alias kita diam tenang untuk mendengarkan. Wa qiraatu kahfin, dan pada hari Jumat ya kan wa qiraatu kahfin wa iktsaru sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha wa du'ain. Nah, di sini pada hari Jumat, baik malam Jumat maupun hari Jumatnya, kita ini disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Nah, disunahkan membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan bahwasanya memperbanyak sholawat pada hari Jumat, baik malamnya maupun hari Jumatnya, itu lebih baik, lebih utama daripada zikir yang lain. Jadi, khusus hari Jumat, ya kan kita ini memperbanyak sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya yaitu kita memperbanyak doa ya, mungkin kita ada permasalahan apa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masalah kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya keinginan apa, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa disunahkan ini pada hari Jumat? Karena memang hari Jumat ini hari yang mustajabah untuk berdoa. Dalam arti hari Jumat ini hari yang senantiasa banyak doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, apakah hari lain tidak dikabulkan? Ya, tidak. Maksudnya lebih utama nih hari Jumat. Hari lain juga ya
Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita. Kan ud'uni astajib lakum, ya kan? Allah Subhanahu wa taala ini berfirman bahwasanya berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya, seperti itu. Hanya saja mungkin mengabulkannya itu yaitu apa namanya, kewenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung saat itu juga, apakah nunggu berapa hari, apakah nunggu nanti kapan, nah itu semuanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya Allah yang menentukan kapan doa kita ini dikabulkan, seperti itu ya. Nah, itu tadi mengenai, bab sholat Jumat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya pun masih belajar. Nah, apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Seperti itu dan apabila memang yang saya sampaikan ini kurang jelas. Untuk kitabnya sendiri yaitu kitab Fathul Muin ya, Syarah Fathul Muin, syarah daripada kitab Qurratul Uyun Fathul Muin seperti itu. Oke, itu saja mudah-mudahan pembahasan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk kita bisa niat mengamalkan dan menyampaikannya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini selalu mengabulkan keinginan-keinginan kita, mengabulkan doa-doa kita. Oke, itu saja. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir ya. Mudah-mudahan ini video ditonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.